Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa aja yang dipelajari dalam materi ini? Di sini akan kita bahas konsep dan definisi nilai mutlak. Dan yang kedua, persamaan nilai mutlak, dan terakhir itu pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi 2 dan 3, kita akan bahas dulu yang pertama konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak ini bisa kita ilustrasikan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya itu kegiatan pramuka, ya. Bisa kamu lihat kegiatan pramuka itu terdiri dari pimpinannya dan anggotanya. Nah, di kegiatan pramuka itu ada kegiatan baris berbaris, ya. Kemudian pimpinan regu itu memberi perintah maju 3 langkah ke depan. Nah, berarti jarak pergerakan barisannya adalah 3 langkah ke depan, ya. Nah, dalam nilai mutlak, besar pergerakan langkah itu dalam pasukan kegiatan pramuka itu dinamakan nilai mutlak, ya. Nah, tidak ditentukan arah, bukan dari arah depan, belakang, samping, ya, atau sebelah kanan kiri, enggak. Bukan itu, ya. Jadi dinamakan nilai mutlak itu besar pergerakan langkahnya. Nah, jadi tadi kan perintahnya maju 3 langkah ke depan, berarti mutlaknya itu 3 langkah dari posisi diam. Untuk ilustrasi yang kedua, di sini ada contohnya seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan 4 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan. Nah, ini bisa kita aplikasikan memakai garis bilangan. Nah, udah paham kan garis bilangan itu seperti apa? Karena udah pernah kita pelajari di waktu kelas SD, ya. Udah tahu gambarnya, ya. Sini kita aplikasikan dari ilustrasinya tadi, katanya dari posisi diam berarti itu 0, ya. Posisi diam itu dari angka 0, kemudian melompat ke depan 4 langkah. Kita hitung, ya. 1, 2, 3, 4. Harus dari angka 0, ya. Nah, berhenti di angka 4. Kemudian 3 langkah ke belakang. Kita lanjut lagi 3 langkah ke belakang. Berarti tadi berhentinya di angka 4. Kita mundur lagi ke belakang 3 langkah. 1, 2, 3. Dan dilanjutkan 2 langkah ke depan. Kita lanjut lagi ke depan, ya. Dari angka 1, 2 langkah. 1, 2. Berarti berhentinya di angka 3. Nah, di sini misalnya dia disuruh ke depan, perintahnya ke depan, berarti kita maju ke kanan, ya. Maju ke kanan. Bila perintahnya itu ke belakang,
berarti dia ke kiri. Nah, jadi dapat dilihat pergerakan si anak dari posisi awal itu positif 4 ya. Kalau dia mengarah ke depan positif 4 ditambah negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena dia mengarah ke kiri. Ke kiri itu udah ke arah negatif. Negatif 3 dan positif 2 itu 2 langkah ke depan. Sama dengan ini kita rubah dulu. 4 ya, 4 dikurang 3 ditambah 2. Lah, Bu, ini kenapa jadi kurang, Bu? Nah, di sini kita ingatkan lagi ya. Ini udah juga pelajaran yang udah lalu waktu SD. Nah, ini kan tanda kurung ini kita ibaratkan itu kali ya. Bila positif jumpa negatif, itu hasilnya adalah negatif. Bila negatif jumpa positif, itu negatif. Bila positif jumpa positif, hasilnya positif, dan negatif jumpa negatif, ini hasilnya positif. Kamu ingat aja, bila dia jumpa yang berbeda itu negatif, bila dia jumpa dengan tanda yang sama itu positif. Ini berlaku untuk pembagian dan perkalian ya. Makanya di sini bila dia jumpa ini ya positif, ini dikali karena ada tanda kurungnya, kali negatif itu hasilnya adalah negatif ya. 4 kurang 3 itu 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, sekarang yang sekarang kita bahas ini kan nilai mutlak. Maka yang kita cari itu mutlaknya berapa sih? Mutlak itu ditandakan dengan garis tepi 2 ya. Garis tepi 2. Nah, seperti ini. Kita masukkan angka-angkanya. Tadi sini udah ada angkanya, kita ubah tanda kurung ini jadi tanda garis tepi 2. Mutlak 4 ditambah mutlak min 3 tambah mutlak 2. Oke. Nah, 4 ini kita sederhanakan ya. Kita hilangkan mutlaknya. 4 ditambah 3 tambah 2, 9 langkah. Nah, Bu, ini kan tadi dikurang. Ini kenapa bisa tambah, Bu? Nah, di dalam mutlak itu bilangannya negatif, tetap hasilnya positif ya. Jadi nilai mutlak itu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri, dan nilai mutlak bilangan negatif itu lawan dari bilangan tersebut. Berarti lawan dari bilangan tersebut hasilnya adalah bilangan positif. Mau dia mutlak min 1/2, yaitu tetap hasilnya 1/2. Bila ditanya lagi mutlak min 7, hasilnya adalah 7. Jadi dia bila ini ketemu mutlak yang bilangan negatif, tetap hasilnya positif, atau negatifnya kita hilangkan. Oke. Nah, untuk materi kali ini sampai di sini. Kita akan mengerjakan tugas pertama kita ya. Aturannya itu untuk urutan absen A sampai M itu kerjakan soal nomor 1, dan urutan absen N sampai Z itu kerjakan soal nomor 2.
Nah, jadi perhatikan nama kamu di urutan huruf apa. Misalnya kamu di urutan huruf F, berarti dimasukkan, kerjakan soal nomor 1. Nah, selanjutnya, aturan selanjutnya, kerjakan di buku latihan matematika. Jadi jangan dicampur-campur ya. Kemudian foto. Nah, kamu kalau udah selesai mengerjakan tugas, kamu foto dan upload tugas kamu di Google Classroom Matematika ya. Dan jangan lupa memberi nama. Di atas tugasnya itu beri nama kamu dan jurusan kamu supaya saya bisa mudah memeriksanya. Itu punya siapa. Nah, ini soalnya ya, nomor 1 dan 2. Jadi kamu itu hanya mengerjakan salah satu soal aja. Lihat nama kamu itu di urutan huruf apa, kamu kerjakan salah satu ya. Sampai di sini materi kita. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.